pada hari ini kita dikasih kesempatan untuk melaksanakan Jumat Curhat Polres Balangan. Ini suatu kebanggaan bagi kita BSAD Polres Balangan. Sampai saat ini bisa berlaku baik dan tertib hukum. Kita satu dengan dua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dayanya kita bisa bersilaturahmi di sini, kita bisa ngobrol di sini, menyampaikan unek-unek dari hubungan yang seberataan, ataupun nanti ada yang dari kami yang kami sampaikan ke hubungan dan seberataan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa istilahnya itu, ucapan orang Jawa itu memang sedikit banyak terkait juga dengan kegiatan atau sekalian sebagai warga BSAD ini. Nah, kalau dulu ibaratnya istilahnya itu Untingal Cipto Madeng Pucuk Igoro Madeng Matek Kang Udbo Waseso Mokek Babakan Kuwoso. Ada itu artinya Untingal Cipto maksudnya berdoa semedi, itu berpendidikan maksudnya itu semedi berdoa. Kalau bahasa kayaknya sekarang tuh melakukan meditasi lah, seperti itu, berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mengenai Manteng Puji Guru maksudnya tuh fokus ke satu titik, ke satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hidup berdampingan bermasyarakat, tidak membuat keonaran, tapi menjaga kebersamaan, menjaga kekeluargaan. Seperti Bapak Ibu sekalian, satu hati teratai Mantep Puji Guru, mantep kan Waseso. Maksudnya itu Tuhan itu cuma satu. Apapun agamanya pasti mulai akan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi kita semuanya ini. Dan terakhir, memperkembangkan Kuwoso. Sebelum dilatih jadi warga, pasti ada yang puasa juga di sini. Puasa mute. Oh biasa. Mute dulu ya. Puasa mute itu ada yang 3, 7, 21, 41. Di sini kalau mau minta jadi warga, kemana biasanya? Jadi warga dulu, maksudnya. Yang terakhir kan maka Babakan Kuwoso, maksudnya itu kita menjaga diri kita dari segala macam hal yang siap. Babakan Kuwoso itu 2 lubang, 9 lubang, 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut, 1 kemaluan, dan terakhir untuk kepala-kepalaan belakang. Itu sumber dari segala sumber yang bisa mendatangkan maksiat, bisa mendatangkan kemudaratan tidak baik. Tapi kalau dipergunakan dengan baik, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, untuk di kemaluan, berarti menjaga supaya kita tidak berbuat yang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia beragama, saling tolong-menolong, rukun untuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah kita masing-masing. Di lingkungan terkecil mungkin di lingkungan sekitar rumah, di lingkungan RT, supaya jalannya kemasyarakatan, jalannya kita cara bersosialisasi masyarakat semuanya
dari Madiun. Yang saya tanyakan yang pertama adalah sepeda motor listrik, di mana akhir-akhir ini sangat marak. Itu bagaimana Pak hukumnya dalam mengendarai sepeda motor listrik apabila terjadi laka lari? Yang kedua, saat sekarang lagi marak-maraknya kejahatan yang disebut begal. Apabila dari seorang PSHT yang menguasai tentang bela diri untuk mempertahankan diri dan begal tersebut membawa senjata tajam, sedangkan senjata daripada begal tersebut bisa ditangkis dikembalikan sebagai bumerang atau untuk menyerang begal tersebut, maka hukumnya bagaimana apabila begal tersebut luka atau meninggal dunia? Nama saya Mariono, Pak. Mungkin sedikit aja satu aja digunakan dari saya, Pak. Dan ini benar-benar menjadi unek-unek kami, Pak ya. Jadi masalah pencuri, Pak. Jadi pencuri yang mana nilainya tidak di bawah 2.500.000 mereka tidak mendapatkan hukuman, kan seperti itu undang-undangnya ada. Nah, di tempat saya marak sekali itu pencurian ayam, Pak. Ini luar biasa, Pak. Jadi seakan-akan menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Sementara kami berusaha menangkap itu sia-sia karena dengan adanya undang-undang yang demikian. Jadi pertanyaan ulun, bisakah di Balangan ini dari pihak Polres memberikan kebijakan apabila pencuri itu tertangkap tetap bisa dihukum, Pak? Artinya biar ada keadilan. Peraturan mengatur itu masih dalam bentuk peraturan dari Kementerian Perhubungan. Memang sepeda motor listrik itu tidak boleh digunakan di jalan raya. Boleh digunakan di jalan raya asalkan di jalan tersebut ada jalur khusus untuk sepeda. Di luar itu tentunya memang tidak diperbolehkan sesuai dengan saya lupa nomornya itu ada Kemen keputusan Menteri nomor saya lupa terkait dengan sepeda listrik nomor 45 ya. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak diperbolehkan digunakan di jalan di jalan raya tidak diperbolehkan. Boleh dipergunakan asalkan ada jalur sepeda di jalan tersebut. Sepeda itulah yang digunakan oleh sepeda listrik tersebut. Jadi itu ya, intinya sesuai ketentuan di keputusan Menteri Perhubungan itu tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya. Terus masalah pertahanan diri, ada begal segala macam. Ini ada beberapa kasus sebenarnya di Jawa sudah ada juga, di tempat kita di Barat ada juga. Jadi gini Pak, namanya kita ketemu dengan orang lain yang kebetulan orang tersebut mempunyai niat jahat, mungkin mau merampok, mau begal, ataupun mencuri di tempat kita, di rumah kita. Bentuk pertahanan diri dari si pemilik lah, dalam arti pemilik ini orang yang mau dirampok tadi, itu ada namanya overmark, bahasa hukumnya itu overmark. Dia di situ boleh untuk mempertahankan diri, maksudnya mempertahankan diri itu menghindari dari si pelaku kejahatan tadi, entah itu bentuknya berkelahi atau bentuknya seperti apa. Nah,
nanti membawa senjata tajam seperti yang disampaikan Vina tadi, dan itu bisa kita rebut dan ternyata melukai dari si pelaku kejahatan tersebut, itu nanti ada proses hukumnya. Proses hukumnya itu seperti ini. Dari polisi pasti akan menyelidikan senjata tajam itu punya siapa, punyanya si pelaku atau punya orang yang mau dirampok. Terus bisa direbut oleh si orang yang mau dirampok ini, terus bisa melukai ke si pelaku itu pasti juga ada prosesnya. Jadi tidak serta-merta juga menyalahkan dari salah satu pihak. Jadi intinya, kalau memang ketemu dengan begal ataupun mungkin ada rampok masuk ke rumah kita, namanya kita punya harta, kita pertahankan, pasti akan terjadi kontak fisik, entah itu kelahi atau sebagainya, pasti itu terjadi. Nah, bentuk pertahanan diri kita seperti itu, kita membela dari harta kita sendiri. Apapun yang terjadi nantinya, itu nanti dari kepolisian memutuskan. Contoh yang di Malang, orang pacaran dibegal, terus yang begal mati, dia dihukum. Dia dihukumnya karena kenapa? Karena kebiasaan dia membawa senjata tajam. Jadi begitu mau dibegal, dia membawa senjata tajam, kelahi dengan begal, begalnya mati, dia dihukum. Karena apa? Contoh kita tidak boleh membawa senjata tajam ke sana kemari, tidak boleh. Beda lagi dengan halnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus juga yang namanya bentuk pembelaan diri itu tidak ada persiapan. Maksudnya seperti ini, ada orang nyetok kendaraan kita, mau merampok kendaraan kita di situ nggak punya apa-apa, maksudnya kita tenangan kosong, sedangkan mereka membawa senjata tajam. Pada saat kelahi, di situ kita nemu balok misalnya, balok itu digunakan untuk senjata, untuk menangkis, untuk melumpuhkan si pelaku tadi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bersedia dari awal untuk jaga-jaga, kita membawa senjata tajam ataupun senjata apapun yang sifatnya untuk jaga diri, dan itu misalnya terjadi kontak fisik dan bisa melukai si pelaku, ya kita bisa dikenakan ancaman pidana. Dengan keberatnya nanti itu Pak Hakim yang memutuskan. Sebenarnya Pak, mencuri apapun itu ada hukumannya, cuma memang dari aturan Mahkamah Agung untuk pencurian biasa, maksud pencurian biasa itu pencurian yang bukan serta-merta. Contohnya, ini ada HP di sini, saya ngobrol, tiba-tiba HP ini hilang, itu namanya pencurian biasa. Ada lagi yang namanya pencurian dengan kekerasan, itu tadi merampok tadi kan. Ada lagi yang namanya pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan cara merusak, entah itu merusak kotak sepeda motor ataupun masuk pekarangan rumah, merusak pagar, merusak jendela, pintu. Nah, itu beda-beda, ada klasifikasi masing-masing. Nah, kalau yang diambil itu misalnya cuma ayam, ya, ayam 1 ekor, harganya berapa? 200 ribuan. Ya, sampai 200 ribu harganya. Itu bisa masuk pencurian dengan pemberatan, karena apa? Masuk ke pekarangan. Cuma, nah ini ada cumanya. Di dalam undang-undang itu, di KUHP itu, yang dinamakan masuk pekarangan rumah itu masuk pekarangan yang berpagar. Kalau pekarangan tidak berpagar, berarti kan secara hukum, ya, kita bicara hukum, secara hukum siapapun boleh masuk ke pekarangan itu. Nah itu. Tapi kalau di mana itu rumah itu berpagar, kandang ayam itu dipagar,
ada batasnya, itu bisa dikejar dengan perjalanan pemberatan. Cuma juga perjalanan pemberatan itu dilakukan oleh 2 orang. Kalau 1 orang tidak bisa dikatakan perjalanan pemberatan. Nah ini ada fasilitas sendiri. Nah, apabila tadi yang disampaikan tadi mencuri ayam habis itu dilepas, sebenarnya tidak bisa dilepas. Jadi saya pernah debat juga dengan jaksa dan hakim waktu itu, waktu saya kasasi barangnya. Yang dicuri itu sepeda tingkat, harganya sekitar 600-an ribu, tidak bekas. Dicuri, tetap saya proses. Memang kalau untuk yang nilai kerugian itu di bawah 2.500.000 di penjualan biasa itu memang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Biasanya dengan ada seperti itu, si korban malesnya apa? Wah, cuma dipiring aja, orangnya yang dihukum, bukan yang ditahan. Ya karena memang seperti itu hukum yang berlaku, tidak pidana ringan seperti itu. Nanti putusnya itu entah denda, entah kurungan 2 hari, 3 hari, itu nanti hakim yang memutuskan. Yang pasti kalau memang ada penjualan seperti itu di bawah 2.500.000, tetap minta ke polisi untuk diproses. Nggak apa-apa itu diproses, dikirim nggak apa. Nanti apabila dia melakukan tindak pidana yang serupa dengan nilai 2.500.000 di bawah itu nanti tidak lagi masuk dalam kategori dipiring, tapi masuk dalam kategori pencurian, tidak pidana pencurian, bukan lagi tidak pidana ringan. Nah itu hukumannya berapa? Yang pasti di atas 3 bulan ke atas. Nah kalau ada yang seperti itu, tolong kasih tahu Pak Polisi, Pak Polisi proses saja dipiring. Memang dipiring itu tidak bisa ditahan, namanya juga tidak pidana ringan. Hukumannya pun juga ringan, denda, mengembalikan barang, atau kurungan 1 atau 2 hari. Itu aja. Seperti kita nggak membawa KTP, terjaring rahasia Satpol PP misalnya, karena dipiring kemudian denda kan, atau seperti apakah seperti itu? Paham yang saya sampaikan? Jadi kalau memang ada yang seperti tadi mencuri ayam, kalau memang ditangkap, tangkap aja. Silakan polsek, Pak, proses dipiring aja. Untuk 1 kali nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu memang proses dipiring seperti itu. Hukumannya sangat-sangat ringan. Apabila dia 2 kali melakukan kejahatan yang sama, sudah nggak berlaku lagi dipiring itu, sesuai dengan ancaman hukuman yang ada. Stang dongkrak pipa itu selalu siap di samping kanan saya. Seandainya itu saya untuk mempertahankan diri, apakah juga itu dikenakan hukum yang fatal? Terima kasih. Gini Pak ya, barang yang tidak dipersiapkan itu, nah kalau dia turun dari mobil sebuah kunci roda, dia sudah mempersiapkan diri, itu namanya. Dia sudah mempersiapkan diri, misalnya sudah mempertahankan diri. Kalau sampai aku nanti ada apa-apa, alat ini tak gunakan. Niat seperti itu, ya enggak? Nggak mungkin yang dicegat orang pakai parang terus turun bawa ini. Paling intinya paling buat apa kok bawa kunci roda untuk jaga-jaga, pasti itu jawabannya. Bukan itu yang dimaksud Pak. Tangan kosong di sekitar itu, misalnya dicegat, kita turun, di sekitar itu ada apa? Di situ ada batu yang menggunakan batu, di situ ada balok yang menggunakan balok, atau dia bisa merebut senjatanya si pelaku tadi untuk melukai pelaku, seperti itu Pak. Kalau dia turun dari mobil ke bawah kunci dongkrak, kunci roda, itu sudah mempersiapkan persenjataan diri. Ya, baru betul-betul ya seperti itu. Memang ini apa namanya, tidak
tidak bisa serta merta, oh ini salah, ini tidak bisa, harus dipilah satu persatu. Seperti itu baik. Nah terkait dengan sepeda listrik tadi, yang kita tanyakan kalau kecelakaan berarti ya pasti akan diproses hukum. Masa diproses hukum, kesalahannya seperti apa? Apakah si sepeda listrik ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, atau sepeda listrik ini yang menjadi korban kecelakaan? Itu pakai. Nah terkait dengan aturan yang tidak diperbolehkan, memang benar tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada aturan hukumnya untuk menilang itu belum ada, memproses itu belum ada. Harus batas tidak diperbolehkan membawa kendaraan listrik ke jalan raya, harus batas itu, Pak. Karena akan bahaya, tidak boleh menggunakan sepeda listrik di jalan raya, itu intinya. Ya, apapun itu alasannya tidak diperbolehkan. Sampai sini paham ya? Belum Pak, karena anak kecil itu tadi untuk menjaga dan menghindari trauma itu tadi. Trauma yang mana? Trauma terjadi Pak, dipanggil dengan Pak Polisi dan dibentak itu aja sudah kenceng-kenceng Pak. Nah, apakah bisa untuk didampingi dan siapa yang mendampinginya itu loh Pak? Oh gitu. Jadi gini Pak ya, namanya anak-anak ini kan juga bukan tanggung jawabnya polisi, tanggung jawabnya orang tua juga. Nah sekarang orang tuanya sudah tahu anaknya masih kecil dilepas seperti itu pakai sepeda listrik, mau menyetorkan nyawa anaknya ke jalan raya, nah itu proses seperti ini. Kalau nanti ada anak-anak pakai sepeda listrik, pasti tegur, pasti kita berikan himbauan supaya tidak digunakan kendaraan listrik ini ke jalan raya lagi. Dan juga kalau dia berulang kali menggunakan itu ya berarti risiko ditanggung sendiri, sudah terjadi apa-apa. Kita sebatas mengimbau aja Pak. Ya, atas mengimbau. Nah ini apakah ini ada pasalnya atau tidak untuk menurunkan di sungai? Terus yang kedua, masalah pembakaran lahan, membuka lahan, itu cara apa yang terbaik? Karena kalau membakar hutan itu kan termasuk pelanggaran. Saya kira cukup, terima kasih. Nanti di undang-undang perikanan saya ada, nanti yang pasti ada. Saya pernah mengalami itu waktu dinas di Balabai. Di Balabai itu di daerah alam Jalambu. Baik, daerah dulu banyak coba. Dari situ lah pokoknya. Keserangan, tidak keserangan. Banyak situ yang hitung ikan banyak ini. Tapi kebetulan yang hitung ikan itu bukan warga situ, tapi warga dari Gubernur negara, terus dari yang Montair. Terkait dengan pembakaran lahan, nah pembakaran lahan ini sebenarnya kita tidak diperbolehkan, sudah diatur. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada juga undang-undang di KUHP. Pasal di KUHP juga ada. Di situ menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan untuk membakar lahan dengan alasan apapun, untuk pertanian kah, untuk perkebunan kah, nah itu tidak diperbolehkan. Nah ditegaskan lagi kalau di undang-undang itu lebih ke perusahaan atau korporasi, tetapi di undang-undang KUHP itu mengarah ke perorangan. Masa perorangan itu boleh kita membakar lahan, menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terhadap orang, yaitu bisa dipidana. Jadi yang membakar lahan itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Barang ini kalau tidak salah ada perdanya, itu perda tata-tata pembukaan lahan itu ada tahun 2011. Nah cuman perda itu masih
hutan yang ada sekarang atau enggak sebelum belajar itu. Yang pasti dengan adanya pertambahan waktu, perkembangan zaman, banyak aturan-aturan yang dirubah. Yang pasti itu membakar lahan itu tidak diperbolehkan lagi, apapun itu alasannya. Membuka lahan dengan cara membakar. Tapi kalau membuka lahannya yang dipotongi satu-satu, ya silakan, namun jangan dibakar. Itu ya. Jadi 2 kali. Biar kita sekali lagi.